Pernahkah kalian memperhatikan bahwa teko listrik dapat berhenti secara otomatis ketika air yang ditampung telah mendidih? Hal ini tampak sederhana, namun di baliknya terdapat prinsip teknologi yang menarik untuk kita pelajari. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah alat tersebut secara sadar mengetahui kapan harus berhenti? Atau alat tersebut memiliki mekanisme khusus yang dapat mendeteksi perubahan lingkungan fisik? Fenomena ini berkaitan dengan konsep perception layer dalam Internet of Things, di mana perception layer berfungsi untuk mengubah kondisi lingkungan fisik menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem di atasnya. Dalam arsitektur IoT, terdapat 5 lapisan utama. Yang pertama ada perception, kedua network, ketiga middleware, keempat application, dan kelima adalah business layer. Perception layer merupakan lapisan atau layer terbawah dalam arsitektur IoT. Lapisan ini berfungsi untuk mengubah kondisi fisik dari suatu lingkungan menjadi sebuah sinyal listrik ataupun data digital yang bisa diolah dan diproses oleh lapisan berikutnya. Secara analogi, kita bisa menganggap bahwa perception layer merupakan indera pada manusia. Sebagai contoh, kita memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ataupun kulit untuk merasakan suhu ataupun kasar halus. Sedangkan dalam sistem IoT, hal tersebut digantikan oleh sensor yang menjadi komponen utama pada perception layer. Sama halnya dengan indera pada manusia, sensor juga banyak jenisnya dan banyak sekali fungsinya. Sebagai contoh, ada NTC dan PTC yang bisa digunakan sebagai sensor suhu atau temperatur. Lalu ada juga sensor LDR yang bisa digunakan sebagai sensor cahaya, dan masih banyak sensor lain yang memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. Perlu dipahami, dalam perception layer tidak hanya terdiri atas sensor saja, namun ada juga aktuator. Bisa dikatakan jika sensor mendeteksi kondisi fisik dan mengubahnya menjadi sinyal, maka aktuator menerima sinyal dan memberikan aksi yang merubah kondisi fisik. Sebagai ilustrasi, dalam tubuh manusia, ketika kita sedang memegang benda yang panas, maka secara refleks tubuh kita akan mengangkat tangan atau menjauhkan tangan dari benda panas tersebut. Bisa dicontohkan lagi dengan kondisi mata kita. Ketika melihat cahaya yang silau, maka secara refleks kelopak mata kita akan ditutup, dan kita juga mungkin mengulurkan tangan untuk menutupi muka kita. Hal itu merupakan contoh dari sensor dan aktuator yang bekerja secara sistematis. Sekarang mari kita lihat analogi perception layer secara lebih detail. Pertama, anggap saja ada kondisi cahaya yang sangat cerah terpantul ke benda. Lalu cahaya tersebut masuk ke mata kita. Cahaya tersebut diolah menjadi sinyal oleh mata kita yang kemudian akan dikirimkan ke otak. Otak lalu akan memproses tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian sinyal tersebut dikirimkan ke tangan kita untuk menutup mata kita yang sedang merasa silau. Lalu, mari kita lihat sistem IoT dalam kondisi yang sebenarnya. Anggap saja ada kondisi yang sama, yaitu cahaya yang sangat cerah terpantul ke benda dan masuk ke sensor LDR. Di sini, sensor LDR mengubah cahaya menjadi nilai hambatan. Nilai tersebut memanglah bisa mengukur cahaya secara lebih baik. Namun, perlu dicatat bahwa sensor LDR hanya dapat mengukur, namun tidak dapat memilih apa yang harus dilakukan seperti otak. Oleh karena itu, kita memerlukan ESP32 sebagai pengganti dari otak yang ada. Kemudian ESP akan mengolah sinyal tersebut untuk kemudian diteruskan kepada aktuator kita, yaitu
LED. Lalu saat kondisi berubah, misalkan menjadi malam, maka sensor akan mengirimkan sinyal yang berbeda. Sinyal yang berbeda tersebut mengubah ESP32 untuk memproses ulang apa yang harus dilakukan ke aktuator, yaitu menyalakan LED agar cahaya menjadi lebih cerah kembali. Lalu kita bisa lihat perbandingan antara analogi dengan sistem yang sebenarnya, di mana sensor digantikan oleh LDR, CPU digantikan oleh ESP32, dan terakhir aktuator digantikan oleh LED. Untuk memahami konsep ini secara lebih konkret, mari kita lakukan eksperimen sederhana sebagai berikut. Untuk langkah pertama, mari kita siapkan alat-alat dan bahan sebagai berikut. Pertama ada tisu, sendok, selotip, karet, gunting, 3 gelas, dan satunya berisi air, lalu terakhir adalah sedotan. Untuk langkah selanjutnya, kita ambil tisu dan kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita potong sebesar 1/4 bagian dari tisu yang tersisa. Selanjutnya, tisu yang telah terpotong tadi kita siapkan bersama karet. Lalu kita masukkan tisu ke dalam karet dan posisikan karet tepat di tengah tisu tersebut. Kemudian kita siapkan 2 gelas yang diposisikan secara terbalik, serta tisu yang tadi tepat di atasnya. Dan kita pasang seperti sebuah jembatan penghubung antara kedua gelas. Agar lebih kuat, kita pasang selotip di setiap ujungnya. Setelah terhubung, kita masukkan sendok tepat di karet bagian bawah dan posisikan seperti ini. Jika terlalu kencang, kita bisa dorong sedikit gelas agar sendok bisa menyentuh tanah di salah satu sisinya. Setelah semuanya siap, mari kita mulai eksperimennya. Pertama, kita ambil air menggunakan sedotan dan seperti ini kira-kira. Lalu kita taruh sedotan tepat di atas karet dan lepaskan agar air mengalir. Dan lihat, ada pergerakan dari sendok sampai jatuh. Sekarang mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dari eksperimen yang telah kita lakukan. Pertama, kita mulai dari tisu. Di sini, tisu kita anggap sebagai sensor kelembapan. Karena ketika dia terkena air, maka tekstur dan kekuatannya akan berubah. Sebagai contoh sekarang saya tarik, masih lumayan kuat, meskipun agak sobek di situ ya. Tapi ketika saya tuang air, maka teksturnya akan berubah. Dan ketika semua sisi terkena air, seperti ini, maka sekarang ketika saya tarik, sangat mudah untuk terputus. Kemudian kita bahas, di sini ada karet. Karet di sini kita bisa anggap sebagai CPU pada sistem perception layer, karena dia memproses dari suatu kejadian ke kejadian lain. Yang kita bisa lihat dari tadi, tisu yang terputus menjadi sendok yang bergerak.
Dan terakhir, di sini ada sendok. Di sini sendok berperan sebagai aktuator. Namun, dia tidak bisa bergerak hanya karena terkena air. Sebagai contoh seperti ini, tidak ada pergerakan, hanya air yang bergerak mengalir. Jadi, aktuator memang memerlukan sebuah energi untuk berubah. Lebih tepatnya, aktuator hanya menerima input dan melakukan output sesuai apa yang dia kerjakan. Sekarang, mari kita coba apa yang akan terjadi jika kita menambah lebar dari tisu. Kita gunakan sisa tadi, 3/4 tisu yang masih belum digunakan, untuk menjadi jembatan yang baru. Setelah kita susun kembali seperti ini, kita akan uji coba lagi dengan meneteskan air di sini. Mari kita coba. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan tisu yang 3 kali lebih lebar dari yang sebelumnya. Hal itu mengakibatkan sendok jatuh dalam keadaan lebih lambat daripada percobaan pertama. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika sensor memiliki ukuran yang lebih besar atau bahannya kita perbesar, hal itu dapat mempengaruhi sensitivitasnya. Hal itu jugalah yang mendasari berbagai macam jenis ukuran sensor, baik yang skala industri maupun skala praktikum beredar di pasaran. Perception layer merupakan layer terbawah dalam lapisan EOT. Namun, pada dasarnya, konsep yang sama sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari tubuh kita yang memiliki panca indera, menangkap cahaya, menangkap panas, bau, rasa, dan lain sebagainya, agar kita bisa bertindak sesuai kemampuan otak kita. Kemudian, pada perangkat otomatis yang kita temui sehari-hari, seperti teko listrik, rice cooker, dan bahkan kulkas, mereka semua juga menerapkan perception layer dalam tingkat yang sederhana. Namun yang terpenting dari perception layer adalah dialah yang mengubah kondisi yang bisa kita rasakan menjadi data yang bisa diolah oleh mesin, dan kemudian kita dapatkan kesimpulan bahwa data tersebut adalah data yang bagus. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.